Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini kita kembali belajar ya nak. Tepat tanggal 13 Oktober 2020. Materi kita kali ini terkait membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, materinya kamu bisa lihat di buku bacaan kamu Bahasa Indonesia pelajaran 4, tepatnya halaman 44. Baiklah, akan kita bahas satu persatu ya nak. Ringkasan itu nak adalah penyajian singkat dari suatu bacaan. Jadi sebenarnya bukan hanya teks eksplanasi ya nak. Semua teks, baik itu non fiksi, teks fiksi, dapat kamu buat menjadi satu buah ringkasan. Namun kali ini kita akan membuat berdasarkan teks eksplanasi. Selanjutnya nak, ringkasan berisi tentang pokok-pokok bacaan. Itulah yang dikatakan sebagai ringkasan. Jika kamu ingin membuat sebuah ringkasan, maka kamu membuat berdasarkan pokok-pokok bacaannya. Selanjutnya, ringkasan disusun berdasarkan langkah-langkah. Yang pertama langkahnya yaitu kamu harus dapat memahami isi bacaan secara keseluruhan. Jadi kamu baca dulu, semua teksnya kamu baca, kamu pahami. Selanjutnya kamu catat atau kamu bisa menandai kalimat yang merupakan gagasan-gagasan penting, kamu tandain per paragraf. Dan yang terakhir, kamu susun kembali kalimat atau gagasan-gagasan penting tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Itulah nak langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Jadi jika membuat ringkasan kamu tidak harus menulis semua ya nak ya. Ini kita masuk pada contoh ya. Ini contohnya teks bacaan nak. Oke. Nah, judulnya Tanaman Hidroponik Nenek Daniar. Ada 5 buah paragraf dalam teks tersebut. Kita baca satu persatu. Nah, yang Umi merahkan ini berarti dia gagasan penting ya nak. Jadi Umi tandai dengan warna merah. Kita baca paragraf pertama. Nenek Daniar sangat menyukai tanaman. Taman kecilnya sudah penuh sesak, tetapi ia masih juga ingin mencoba menambahkan sesuatu. Kali ini ia ingin menanam kedondong. Ia tahu cucunya sangat menyukai buah asam manis itu. Nah, itu paragraf pertama. Jadi kita tandai dengan kalimat penting atau gagasan penting yang merupakan Nenek Daniar sangat menyukai tanaman. Itulah yang menjadi gagasan pentingnya pada paragraf pertama. Nah, paragraf kedua, dari seorang temannya yang mencintai tanaman juga, ia mendapatkan sebuah cara baru menanam. Kali ini tidak memerlukan lahan tanah sama sekali. Namanya adalah hidroponik. Dengan bersemangat, Nenek Daniar mengumpulkan segala yang diperlukannya. Ia membeli pasir, batu apung, batu zeolit, pecahan bata, batu kali, dan kawat kasa. Nah, itu paragraf kedua. Berarti apa yang menjadi gagasan penting? Di sini gagasan pentingnya bertanam dengan cara hidroponik. Umi garisi namanya adalah hidroponik ya. Gagasan pentingnya bertanam dengan cara hidroponik. Paragraf ketiga, semua bahan itu direbus supaya bebas dari kuman. Setelah itu barulah dapat digunakan. Pertama-tama ia meletakkan kasa pada dasar pot, kemudian pecahan batu, setelah itu baru tanaman yang dikehendaki. Itu paragraf ketiga nak. Jadi apa yang merupakan gagasan penting? Umi tandai dari pertama-tama kemudian setelah itu. Berarti gagasan pentingnya bahan-bahan untuk bertanam dengan cara hidroponik. Bahan-bahannya apa aja? Yang pertama meletakkan kasa pada dasar pot, kemudian pecahan batu. Itu kan bahan-bahan kan nak? Itulah yang menjadi gagasan penting pada paragraf ketiga. Nah, paragraf keempat, tanaman jika harus berasal dari bibit yang tumbuh di depan polybag sehingga terjamin tidak ada kumannya. Jika akar terlalu panjang bisa dipotong. Setelah itu diberi nutrisi. Terakhir, tanaman baru yang masih kecil itu harus dikerudungi dengan plastik tembus cahaya selama 2 minggu. Itu paragraf keempat. Berarti gagasan pentingnya apa nak?
Kita buat menjadi gagasan pentingnya aturan bertanam dengan cara hidroponik. Apa aturannya? Tanaman jika harus berasal dari bibit yang tumbuh di dalam polybag sehingga terjamin tidak ada kumannya. Itulah yang menjadi kalimat penting. Jadi gagasannya aturan bertanam dengan cara hidroponik. Paragraf terakhir, Nenek Daniar sangat puas dengan hasil kerjanya. Bertanam dengan hidroponik memiliki keuntungan. Keuntungannya adalah tanaman pot tampak bersih. Selain itu, buahnya akan dihasilkan sepanjang waktu dengan lebat. Nah, apa yang menjadi gagasan pentingnya? Keuntungan. Berarti kita buat dengan kalimat keuntungan bertanam dengan cara hidroponik. Itulah yang menjadi gagasan penting. Nah, setelah kita tahu, setelah kita baca keseluruhan, tadi kan langkah-langkahnya kita pahami dengan cara membaca keseluruhan. Baru kita tandai atau kita catat yang menjadi gagasan penting. Udah kita lakukan. Nah, yang ketiga barulah kita susun. Nah, inilah yang menjadi gagasan-gagasan penting setiap paragraf dari teks bacaan tersebut. Yang pertama tadi Umi katakan Nenek Daniar menyukai tanaman. Yang kedua, bertanam dengan cara hidroponik. Yang ketiga, bahan-bahan untuk bertanam dengan cara hidroponik. Yang keempat, aturan bertanam dengan cara hidroponik. Dan yang kelima, keuntungan bertanam dengan cara hidroponik. Nah, setelah kita tandai yang menjadi gagasan penting, lalu yang terakhir caranya itu kita susun kembali kalimat atau gagasan-gagasan penting tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh ya. Itulah cara membuat ringkasan. Nah, ini dia berdasarkan hal-hal penting tadi kita ringkas, kita tulis dengan kalimat yang efektif ya. Berdasarkan pokok-pokok bacaan tadi. Jika kamu baca, ini merupakan hasil dari gagasan-gagasan yang telah kita tandai ya. Begitulah cara membuat ringkasan. Nah, coba kamu perhatikan. Di sini juga kita tulis dengan kalimat yang efektif ya Jangan kalimat yang tidak efektif ya. Begitulah cara membuat ringkasan ya berdasarkan teks. Berikut Umi beri kamu satu latihan ya. Latihannya ada di halaman 44. Nah, bagi yang tidak punya buku akan Umi kirim bentuk filenya ya. Kamu kerjakan. Bagi yang punya buku bisa kerjakan secara langsung ya. Halaman 44 yang C dan yang D. Nah, ringkasannya berdasarkan teks di halaman 42 yang berjudul Belanja ke Pasar Tradisional Yuk. Oke kerjakan ya. Setelah dikerjakan, kamu kirim kepada Umi. Alhamdulillah, penjelasan dari Umi sudah selesai. Jika kamu kurang paham, bertanya kepada Umi. Ya ya. Tapi sebelumnya kamu harus mendengarkan dulu penjelasan dari Umi dalam bentuk video ini. Kamu ulang-ulang bentuk videonya ya. Kamu pahami. Oke? Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.